Kakek Sambar dulunya bukan sekadar penari keliling. Ia adalah keturunan terakhir dari Ronggana Wulung, seorang maestro tari sakral pada masa kerajaan Sunda kuno. Tarian mereka bukan hiburan melainkan tari penolak bala yang biasa dipersembahkan tepat saat matahari tertinggi untuk menjaga keseimbangan alam. Namun saat masa paceklik panjang melanda, sebagian warga menyangka kehadiran kakek Sambar membawa sial. Mereka tak tahu bahwa tarian yang dibawanya justru menjaga kampung dari malapetaka yang lebih besar. Ketika ia diusir dan mati di tengah sawah saat matahari tepat di ubun-ubun langit, ritual penolak bala itu terputus. Rohnya yang masih terikat pada tugas leluhurnya, kembali menari setiap tengah hari tapi tanpa tubuh manusia. Tarian sakral itu berubah menjadi tarian gentayangan yang memanggil darah keturunannya. Pernahkah engkau bertanya, mengapa penduduk sebuah kampung yang dikelilingi sawah luas justru takut pada cahaya tengah hari? Pertanyaan itu menghantui siapapun yang datang ke kampung Ciburial, sebuah kampung pedalaman di kaki gunung yang lembahnya berlapis-lapis dengan pesawahan hijau. Di sana, jam 12 bukan waktu bekerja, melainkan waktu seluruh penduduk menarik pintu dan menahan napas. Karena pada waktu itulah, menurut cerita turun-temurun, seorang kakek menari di tengah sawah, dan setiap mata yang memandangnya akan terbius untuk menghampiri. Hari itu matahari menggantung tepat di puncak langit. Jalil, pemuda 20 tahun yang baru pulang dari kota, berdiri di pematang sambil menggoyang ponsel yang tak ada sinyalnya. Ngeri amat, masa siang bolong ada hantu joget, gumamnya. Suara Buya Garin terdengar dari belakang. Jalil, pulang, sudah dekat waktunya. Jangan melawan adat. Namun Jalil tetap menunda. Detik berjalan, jam di ponselnya berubah. 12:00, dan dunia diselimuti sunyi yang ganjil. Dari tengah sawah petak 3, muncul sosok lelaki tua. Pakaiannya lusuh, kainnya berkibar meski angin mati. Ia melayang, menari patah-patah dengan gerakan yang tak masuk akal, seakan tulangnya ditarik dari 4 arah. Jalil ingin lari, tapi tubuhnya tak mau. "Kemarilah, anakku," bisik sang kakek. Jalil berjalan tanpa sadar, hingga brak. Bel surau berdentang. Suara Buya Garin menggema dari pengeras. "Jalil, jangan dipandang!" Sosok itu menoleh dengan cara tak manusiawi, lalu menghilang ditelan cahaya matahari. Di dalam surau, Jalil menatap Buya Garin dengan wajah pucat. "Apa itu, Buya?" Buya menghela napas panjang. "Itu asal-usulnya jauh sebelum kampung ini berdiri. Dulu ada seorang penari keliling bernama Kakek Sambar. Di sini, suara Buya melemah. Kau harus tahu, Kakek Sambar bukan penari biasa. Ia keturunan terakhir Ronggana Wulung, garis penari sakral, yang bertugas menjaga keseimbangan alam melalui tarian matahari. Tarian itu hanya dipersembahkan saat matahari tepat di puncaknya. Namun, saat musim paceklik datang, warga yang ketakutan menganggapnya pembawa sial. "Aku," Buya menunduk gemetar. "Akulah orang yang pertama mengetukkan tongkat mengusirnya." Kakek Sambar meninggal sendirian di tengah sawah saat jam 12, ketika ia seharusnya menarikan tari pelindung. Sejak itu, rohnya terjebak antara dunia dan tugas leluhurnya kembali menari, tapi berubah menjadi tarian yang menarik siapapun yang masih memiliki darah kampung ini. Dan Jalil adalah cucu dari salah satu pengusirnya. Hanya orang yang pernah memandang sang penari dan bertahan sadar yang dapat mengakhirinya. Keesokan hari, saat matahari mencapai puncak, kakek itu muncul lagi melayang, menari, memanggil. "Datanglah, anakku." Jalil berdiri dengan kaki gemetar. Ia menggigit bibir, mengingat wajah ibunya, berusaha tetap sadar. Akhirnya ia berteriak, "Kakek Sambar, atas nama Ciburial, kami meminta maaf. Beristirahatlah." Tarian itu berhenti. Mata sang kakek melembut untuk pertama dan terakhir kalinya. Tubuhnya retak, berubah menjadi serpihan cahaya dan ditiup angin sore. Warga keluar, menangis lega. Buya Garin menepuk bahu Jalil. "Kau telah menutup luka yang kami buka sendiri." Namun Jalil melihat sesuatu di sawah. Jejak kaki yang melayang, tak menapak. Angin lewat, membawa bisikan lembut. "Terima kasih, anakku." Apakah sang penari benar-benar pergi? Atau hanya menunggu saat matahari kembali tepat di ubun-ubun langit? Hanya sawah dan rahasianya
yang tahu jawabannya.